Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan Nabi Muhammad dalam bidang hukum dan perang. Perkenalkan, nama saya Alia Ledwina Ghazali dengan nomor NIM 2310101167 dan jurusan saya adalah Manajemen Bisnis Syariah. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi, menjadi nabi pada usia 40 tahun. Setelah menerima wahyu dari Allah, beliau menyerukan tauhid dan menghadapi perlawanan di Mekah. Pada tahun 622 Masehi melakukan hijrah ke Madinah, di mana beliau mendirikan negara Islam pertama. Beliau wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai warisan utama bagi umat Islam. Kepemimpinan Rasulullah dalam bidang hukum ada 6. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber utama hukum. Yang kedua, hadis sebagai penjelas tambahan. Yang ketiga, penegakan keadilan. Yang keempat, sistem hukum Islam. Yang kelima, pendekatan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, pelindungan hak individu. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber utama hukum. Rasulullah adalah utusan Allah dan menerima wahyunya dalam bentuk Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber hukum utama dalam kehidupan umat Islam. Dan Rasulullah berperan dalam menyampaikan dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah hadis sebagai penjelasan tambahan. Selain Al-Quran, Rasul juga memberikan penjelasan tambahan melalui hadis, ucapan, tindakan, dan persetujuan beliau. Hadis menjadi sumber hukum kedua dan memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam berbagai situasi. Selanjutnya adalah penegakan keadilan. Rasulullah menunjukkan kepemimpinan yang adil dan menegarkan pentingnya keadilan dalam hukum. Beliau memastikan bahwa hukuman dan keputusan yang diberikan selalu berdasarkan keadilan tanpa memandang status sosial atau suku bangsa. Selanjutnya, sistem hukum Islam. Rasulullah membangun sistem hukum Islam di Madinah yang dikenal sebagai Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Dokumen ini memberikan landasan bagi kerjasama antara suku-suku yang berbeda di Madinah dan menetapkan dasar hukum dan ketentuan sosial. Selanjutnya, pendekatan pemecahan masalah. Rasulullah dikenal dengan pendekatannya yang bijaksana dalam menyelesaikan konflik dan masalah. Beliau sering menggunakan mediasi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, mengutamakan perdamaian dan keharmonisan. Selanjutnya adalah perlindungan hak individu. Kepemimpinan Rasulullah melibatkan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak properti, kebebasan beragama, dan hak-hak dasar lainnya. Lalu kepemimpinan Rasulullah dalam perang. Yang pertama, etika perang, kepemimpinan berbasis kepemimpinan yang adil, strategi militer yang cerdas, pengelolaan sumber daya, keberanian pribadi, pendekatan diplomatik, kasih sayang dan perhatian terhadap pasukan, dan yang terakhir, keberlanjutan perdamaian. Yang pertama adalah etika perang. Rasulullah menetapkan prinsip-prinsip etika perang yang ketat. Beliau melarang pembunuhan terhadap non-kombatan wanita dan anak-anak dan para lansia. Selanjutnya adalah kepemimpinan berbasis kepemimpinan yang adil. Dalam setiap aspek kepemimpinan, termasuk dalam konteks perang, Rasulullah menunjukkan keadilan dan pemerataan. Beliau memberikan perhatian kepada semua pasukan, mendengarkan saran dari para sahabat, dan memutuskan dengan bijaksana. Yang ketiga adalah strategi militer yang cerdas. Rasulullah dikenal karena kebijaksanaannya dalam merancang strategi militer. Misalnya dalam pertempuran Badar, beliau menggunakan taktik yang cerdik. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya. Rasulullah memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif selama perang. Beliau memberikan perhatian kepada persenjataan, logistik, dan keadaan fisik pasukannya.
Yang kelima, keberanian pribadi. Rasulullah menunjukkan keberanian pribadi selama pertempuran, menjadi contoh bagi para sahabatnya. Beliau tetap tenang di bawah tekanan dan menginspirasi pasukannya untuk tetap kuat dan percaya diri. Selanjutnya, pendekatan diplomatik. Rasulullah sering menggunakan pendekatan diplomatik untuk menghindari pertempuran yang tidak perlu. Beliau melakukan perjanjian damai, bernegosiasi dengan musuh, dan mengutamakan solusi damai. Selanjutnya, kasih sayang dan perhatian terhadap pasukan. Rasulullah tidak hanya menjadi pemimpin militer yang tegas, tetapi juga pemimpin yang penuh kasih sayang terhadap pasukannya. Beliau memberikan perhatian kepada kesejahteraan fisik dan mental para sahabatnya. Yang terakhir, keberlanjutan perdamaian. Setelah berhasil dalam beberapa pertempuran, Rasulullah mendorong upaya menjaga perdamaian dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan Islam. Kesimpulannya, kepemimpinan Rasulullah dalam konteks perang mencerminkan kombinasi keberanian, keadilan, strategi, dan etika yang menginspirasi banyak pemimpin militer dan sipil hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.